Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita melanjutkan pertemuan kita lewat seri pelajaran Alkitab berseri yang sangat sensitif judulnya, yaitu Ada Keselamatan di Luar Agama Kristen. Saudara, kita memasuki kali ini adalah video yang kedua. Yang pertama, kita sudah membuktikan bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah Sang Pencipta alam semesta, Sang Pencipta semua bangsa. Sehingga kita berkesimpulan, baik Bapa, baik Anak, baik Roh Kudus tetaplah Tuhan yang mengasihi umat ciptaannya. Walaupun mereka bertiga adalah tiga pribadi yang berbeda, namun pada hakikatnya mereka satu hakikat, yaitu Tuhan yang Esa. Saudara, kali ini kita akan mencermati judul kecilnya yang berkata demikian: Bapa dan Anak dan Roh Kudus selalu hadir bersama di setiap peristiwa. Saudara, Anda percaya atau tidak, Alkitab adalah buktinya. Alkitab adalah kesaksian bagi saudara dan saya sebagai umat Kristiani. Ternyata di dalam setiap peristiwa yang terjadi di bawah kolong langit ini, di mana manusia sebagai umat ciptaannya, seluruh bangsa ini ada, semua peristiwa diketahui oleh Bapa dan Anak dan Roh Kudus, oleh karena mereka tidak bisa berpisah satu dengan yang lainnya, hingga mereka adalah pribadi-pribadi yang selalu hadir dalam setiap peristiwa saudara dan saya dan semua umat manusia yang lainnya. Saudara, video yang lalu saya sudah buktikan bahwa lewat Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, tidak perlu saya bacakan, saya ulang sebentar saja. Kita menyaksikan bahwa Tuhan menciptakan manusia, menciptakan dunia ini sesuai dengan gambar dan rupa kita. Kata kita, langsung saya yakini bahwa ini menunjuk kepada Trinitas, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tiga pribadi yang berbeda, namun pada hakikatnya mereka adalah satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Karena apa? Karena pencipta pun juga cuma satu. Nah saudara, berarti mereka ada bersama-sama. Kemudian kita juga sudah buktikan lewat peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus, ternyata juga melibatkan ketiganya. Tuhan Yesus berkata dengan Yohanes, "Nas, kamu mesti baptis aku, karena dengan demikian kita menggenapkan kehendak Bapakku di surga." Berarti sudah ada Tuhan Yesus, ada Bapa di surga yang punya kehendak Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis.
Tetapi apa yang terjadi setelah dibaptis? Maka Yesus sebagai pribadi yang kedua, sang anak, melihat ke langit dan langit terbuka. Roh Allah turun hingga pada dia seperti burung merpati. Bacaan yang lain Anda bisa lebih jelas, yang turun Roh Allah langsung dikatakan itu adalah Roh Kudus. Berarti 3 pribadi dalam satu peristiwa. 3 pribadi tidak pernah berpisah. 3 pribadi selalu ada dalam persekutuan yang sangat indah dan tidak terpisahkan. Sekarang kita mau lihat, apakah betul ternyata masing-masing pribadi itu ada di dalam pribadi yang lain, sehingga kita mengatakan mereka ada dalam persekutuan yang indah yang tidak terpisahkan adalah benar. Maksudnya apa? Kita lihat aja Alkitabnya sebagai kesaksian, sebagai buktinya. Kita lihat, akan ada banyak Alkitab yang saya bacakan. Kita mulai dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 37 dan 38, yang demikian bunyi firman-Nya. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Pekerjaan yang mana? Pekerjaan ketika dia membuat mukjizat, lumpuh berjalan, buta melihat, bisu berbicara, tuli mendengar, kusta disembuhkan, mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar yang baik. Itu maksudnya. Itu membuktikan bahwa aku melakukan pekerjaan bukan diriku sendiri, tapi dia berkata, itu karena Bapakku. Sudah nunjukkan persekutuan antara anak dan bapak. 38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Saudara, inilah yang saya maksudkan tadi, bahwa sebab ternyata masing-masing pribadi, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu ada di dalam pribadi yang lain. Ternyata jati diri Bapa ada di dalam Anak, jati diri Anak ada di dalam Bapa, tidak terpisahkan. Nah saudara, kemudian kita lihat Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26 berkata demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Langsung ngait 3 pribadi, saudara. Langsung ngait 3 pribadi. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, 1, yang akan diutus oleh Bapa, 2, dalam namaku. Di dalam satu pekerjaan, satu peristiwa, melibatkan langsung 3 pribadi yang berbeda, namun pada hakikatnya adalah satu hakikat, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Saudara, unik kita punya Alkitab, tetapi sungguh ketika Anda memahami doktrin Trinitas, akan membuat Anda mudah memahami bagaimanakah kita punya Tuhan pencipta langit bumi, dan yang juga yang sebagai juru selamat kita di dalam nama Tuhan Yesus, yang pada akhirnya pekerjaan Kristus Yesus disempurnakan oleh Roh Kudus. Saudara, lanjut. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus akan mengajarkan pada saudara dan saya ketika kita jalani hidup ini, dan akan mengingatkan, dan Roh Kudus akan mengingatkan saudara dan saya. Kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus bekerja untuk menyempurnakan pekerjaan Yesus Kristus Tuhan, yaitu firman yang sudah disampaikan, untuk mengajar saudara dan saya dan menuntun perjalanan hidup kita menjadi benar dan berkenan di hadapan Dia. Satu tempo kita bisa miring-miring juga, saudara. Satu tempo. Nah, ketika kita miring-miring tadi, firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh Kristus, itulah oleh Roh Kudus yang disampaikan kepada kita. Jangan miring ke kiri. Kamu harus ambil lurus. Dan ketika kita tidak miring pun, terkadang kita lupa. Ada kesempatan berbuat baik, kita tidak lakukan. Dosa juga. Kembali Roh Kudus yang mengingatkan,
kamu mesti tolong orang ini, kamu mesti bantu orang ini, karena ini adalah kesempatan engkau melakukan perbuatan baik dan kamu bisa. Dia mengingatkan lagi. Apa yang diingatkan adalah firman yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Lewat Alkitab, Roh Kudus mengingatkan, menyempurnakan pekerjaan Kristus di dalam hidup saudara dan saya dalam rangka supaya kita kembali diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa kita, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, Yohanes 15 ayat 26 berkata demikian. Jikalau penghibur yang akan diutus oleh Anak, sudah 2. Dari Bapa datang langsung 3, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Loh, yang keluar dari Bapa. Berarti Roh Kudus ada di dalam Bapa. Tadi Anak juga ada di dalam Bapa. Saudara, bisa dimengerti, bisa difahami. Saya juga ingin di samping Anda gunakan otak saudara, pikiran saudara untuk berpikir. Yang tidak kalah penting adalah Anda bisa merasakan dengan hati sanubari. Untuk membuat cara menganalisa saudara lebih tepat, lebih tajam, pergunakan hati sanubari. Dirasakan. Betul. Berarti dalam jati diri Bapak tadi dikatakan aku di dalam Bapak. Ada pribadi kedua di dalam Bapak. Sekarang Roh Kudus yang keluar dari Bapak. Loh, Roh Kudus ada di dalam Bapak. Berarti 3 yang berbeda sebetulnya satu hakikat. Satu. Saudara, gimana, apakah Roh Kudus juga ada di dalam Tuhan Yesus? Iya. Kita lihat Yohanes pasal 20, peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus mati dan kemudian dia bangkit. Hidup lagi. Kemudian Tuhan Yesus ini kan menampakkan diri kepada para muridnya. Dan pada waktu itu Thomas tidak ada. Mereka mengunci diri di dalam sebuah rumah karena mereka takut. Karena itu Tuhan Yesus datang menampakkan diri dan kemudian membuktikan bahwa dia hidup dengan ciri-ciri. Ada lubang di telapak tangannya, bekas paku dan lain sebagainya. Yang kumpul di situ percaya. Tetapi ketika mereka cerita kepada Thomas, Thomas kan berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum mataku melihat, jariku mencucukkan ke bekas lubang yang ada di telapak tangannya, jariku mencucukkan pada bekas lambungnya, lubang di lambungnya, dan lain sebagainya. Saudara, itulah manusia. Tuhan bisa memahami bagaimanakah manusia yang dia ciptakan, yang diberi kehendak bebas, ternyata apa? Punya kesimpulan, punya keputusan, punya perilaku yang beraneka ragam. Namun satu perkara yang membuat kita berbahagia, Tuhan adalah Allah Sang Pencipta yang tetap mengasihi saudara dan saya dan semua umat ciptaannya. Dengan segala kasih sayangnya, dengan satu tekad, dia ingin selamatkan semuanya. Dia ingin selamatkan semuanya. Tetapi ada ciptaan-ciptaan tertentu yang sengaja menolak, sengaja mengadakan penolakan, mengadakan perlawanan kepada Yesus. Nama Yesus dijadikan bahan olok-olok, dijadikan bahan cemoohan dan lain sebagainya. Untuk orang-orang seperti ini, Alkitab sudah katakan, hujat kepada Roh Kudus tidak diampuni. Hujat kepada Anak semasa dia masih hidup bisa diampuni. Kenapa? Karena Yesus Tuhan bisa maklum bagaimana cara mereka berpikir, karena mereka melihat, aku lahir dari bundaku yang bernama Maria. Aku dipelihara oleh bapakku yang berprofesi sebagai tukang kayu, Yusuf namanya. Dan saudara-saudaraku yang lahir dari ibu yang sama juga ada hidup di sekeliling kamu. Sehingga
ketika engkau tidak yakin bahwa aku adalah Mesias anak Allah, itu diampuni. Tetapi ketika dia sudah kembali ke surga, dia tidak ada bersama-sama lagi dengan para rasulnya. Orang sudah tidak bisa melihat dia lagi. Dia sudah terangkan sebelumnya siapakah roh penghibur, siapakah roh penolong itu, yaitu Roh Kudus. Dan dia berkata, hujat kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni. Nah sekarang ketika orang mengolok-olok kepada Yesus yang adalah Kristus, kenapa itu harus dikatakan tidak diampuni? Karena itu sama dengan hujat kepada Roh Kudus. Karena apa? Ternyata Roh Kudus itu pun juga ada di dalam diri Yesus. Sama seperti Roh Kudus ada di dalam diri Bapa dan Anak ada di dalam diri Bapa. Jadi satu. Sudah tidak bisa diampuni. Saudara, kita lihat. Inilah ayat firman Tuhannya dari Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 21 dan 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia, huruf besar, Tuhan Yesus, menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Dia hanya ingin menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Roh Kudus juga adalah bagian di dalam hidupku, karena Roh Kudus juga ada di dalam aku. Saudara, peristiwa ini mengingatkan kita ketika Adam diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah, belum hidup. Apa yang dilakukan oleh Allah yang berkata kita tadi. Dia menghembusi dengan nafasnya sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup. Sepertinya Allah Sang Pencipta sedang menunjukkan bahwa rohku yang membuat manusia hidup itu tak berikan sehingga manusia ini menjadi makhluk yang hidup. Oleh karena itu dia berkata, aku menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah, bukan wajahnya kita yang sama, tetapi segala sifat keilahian dia itu yang dia mau berikan ada di dalam hidup saudara dan saya, yang nantinya dianugerahi keselamatan dalam hidup kekal di surga dengan diberi posisi boleh ada bersama dia untuk memerintah 12 suku Israel, yaitu memerintah di dalam kerajaan surga. Oleh karena apa? Kalau nanti kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima, kita akan lihat bahwa ternyata surga itu bertingkat. Saudara, sekarang kita mau lihat yang lainnya. Berarti kalau mereka itu jadi satu, ada di dalam pribadi satu yang lainnya, otomatis dari dalam setiap peristiwa yang terjadi di bawah kolong langit ini, mereka selalu hadir bersama-sama. Mereka selalu mengetahui peristiwa itu bersama-sama, termasuk ketika Sodom dan Gomora ditunggang balikkan, mereka bertiga tahu. Termasuk ketika bahtera Nuh dan keluarganya diselamatkan, Tuhan tahu. Bapa tahu, Anak tahu, Roh Kudus tahu. Demikian pula peristiwa zamannya Yunus dengan Niniwe. Bapa dan Anak dan Roh Kudus tahu karena mereka yang memerintahkan Yunus untuk memperingatkan Niniwe. Saudara, sehingga dengan demikian kita bisa berkesimpulan bahwa Tuhannya di perjanjian lama dan perjanjian baru sesungguhnya adalah sama. Saudara, tidak menyalahkan kalau terkadang orang Kristen berpikir mereka tidak bisa melihat bahwa di perjanjian baru ada pribadi anak Tuhan Yesus. Terus kemudian tidak bisa melihat adanya pribadi Roh Kudus. Saudara, saya hanya berkata kepada Anda, mungkin
Anda adalah orang yang hanya kurang teliti membaca Alkitab. Buktinya kata kita ini, tadi saya buktikan, itu adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka Tuhan langsung bernubuat. Maka keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Saudara, dalam jati diri siapa nubuatan ini? Ada dalam jati diri Yesus, Sang Penebus, Sang Juru Selamat. Saudara, sekarang kita lihat buktinya. Kita lihat ya, Yesaya pasal ke-63. Kita lihat, ini perjanjian lama. Ya, saudara. Kalau perjanjian lama tentang Nabi Yesaya menubuatkan sesungguhnya seorang dara akan melahirkan, itu kan peristiwa Natal. Anda juga tahu itu bicara tentang Tuhan Yesus. Saudara, Yesaya pasal 63, ayatnya yang ke-10. Berkata demikian sampai 11. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Loh, Roh Kudus disebut, saudara. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka. Saudara, kata Roh Kudus disebut loh. Oleh karena itu, bukan tidak ada, hanya karena kita kurang teliti saja. Saudara, lihat lagi. Orang Kristen kalau hanya cuma diberi beberapa satu ayat kan kurang yakin. Kita lihat Mazmur 51. Ayat ke-13 berkata demikian. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, Mazmur 51 ayatnya yang ke-13 juga menyebut kata Roh Kudus. Saudara, yang meyakinkan buat saudara adalah yang ada di perjanjian baru, tetapi dikatakan oleh Daud yang masuk di dalam perjanjian lama. Saudara, Markus pasal 12. Markus pasal 12. Kita baca ayatnya yang ke-36. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Oleh karena pimpinan Roh Kudus loh, itu Daud sudah bisa ngomong. Saudara, berarti sejak perjanjian lama sesungguhnya Bapa dan Anak, Sang Firman, Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus sudah ada di sana. Saudara, oleh karena itu, lewat pembuktian Alkitab ini, akhirnya kita berkesimpulan bahwa ketiganya, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang walaupun tiga pribadi ini berbeda, ternyata ketiga pribadi ini tetap dalam satu hakikat yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan ternyata mereka bertiga punya persekutuan yang indah, yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena ternyata ketiganya, masing-masing pribadi ini ada di dalam pribadi yang lain. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, Roh Kudus yang keluar dari Bapa, dan lain sebagainya. Saudara, lewat pembuktian ini, tuntas video yang kedua, pastikan saudara akan tetap bersama dengan saya untuk belajar pada video yang ketiga dengan judul yang lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.